Pemerintah Republik Indonesia punya PR yang besar begitu untuk meningkatkan ketahanan makroekonomi Indonesia di tengah sejumlah tantangan yang ada. Dari paket-paket ekonomi yang ada, ini antara formulasi atau keseimbangan antara daya beli masyarakat, di sisi lain penerimaan negara yang harus ditingkatkan, dan juga di sisi lain ada industri begitu yang berkaitan erat dengan ketersediaan tenaga kerja. Sebenarnya kalau dari dunia usaha, karena melihat tiga hal ini kan membutuhkan fokus yang besar begitu. Kira-kira sebenarnya apa dulu sih Bu yang harus diselesaikan, kemudian mungkin boleh sekaligus juga dengan proyeksi Anda terkait dengan tahun 2025 yang nampaknya kan memang sudah terlihat begitu sentimennya seperti apa kalau dari Apindo sendiri melihat apakah akan menjadi tahun yang cerah lebih baik dari tahun 2024 atau seperti apa Bu Sinta, silakan. Ya, memang kalau kita lihat tahun 2025 ini kita kita proyeksi prospek kita ya. Jadi prospek ekonominya kita tetap proyeksinya itu stagnan ya. Jadi sekitar masih pertumbuhan ekonomi sekali 5%, rentangnya 4,9 sampai 5,2 sama lah seperti banyak juga institusi sudah mengeluarkan outlook ekonominya. Nah, ini kami melihat bahwa hal ini didasarkan bahwa banyak faktor eksternal ya yang masih perlu penuh ketidakpastian, tensi geopolitiknya, fragmentasi perdagangan globalnya. Kemudian kita juga lihat udah berakhirnya era komoditi boom dan komoditas CPO dan batu bara. Kita juga lihat inflasi global yang mulai terkendali tapi belum kembali pada posisi normal, hingga dinamika juga yang terjadi di Amerika Serikat dengan pasca terpilihnya Presiden Donald Trump. Ini semua ada pengaruhnya juga kepada perekonomian kita. Di sisi lain, di level domestik, kita juga lihat isu utama yang sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tahun depan adalah daya beli masyarakat yang masih lemah. Jadi ini PPN 12% ini sangat membantu, tapi ini tetap harus kita jaga. Terutama yang tadi pelemahan kelas menengah yang selama ini menjadi penopang konsumsi dalam negeri dan juga potensi PHK. Nah, ini PHK ini sekarang juga kita sudah highlight ya, karena kami sangat khawatir bahwa PHK ini juga angkanya kelihatannya terus naik dan mungkin lebih besar dari apa yang selama ini sudah dilaporkan. Dan selain itu kita juga tahu di tahun ini ya, tahun 2025 ini tidak ada booster pertumbuhan seperti pelaksanaan pemilu Hmm. dengan timeline yang berulang. Jadi tidak ada lagi nih boosternya seperti tahun-tahun lalu. Dan ini juga kita masih tentunya tahu bahwa konsumsi utama kan masih ada di konsumsi domestik ya, Ya. baru realisasi investasi, baru ekspor komoditas dengan dukungan hilirisasi yang semakin masif. Dan kami masih memprediksi bahwa leading sectors dalam distribusi terhadap PDB ini juga masih didominasi industri pengolahan, pertanian, perdagangan, pertambangan, konstruksi. Ini semua yang lebih dari 10% porsi distribusi dalam PDB tahun depan. Dan kami juga berpendapat bahwa pertumbuhan sektor yang berhubungan dengan akomodasi, makan minum, jasa perusahaan, transportasi, pergudangan, ini juga akan ada banyak tantangan ya. Jadi akan ada degradasi. Kita juga tahu ada kebijakan pemerintah yang memotong perjalanan dinas pemerintah sebesar 50%. Ini kan pasti juga ada pengaruhnya kepada MICE. Kami juga menyoroti dua sektor terutama yang akan tumbuh dengan pesat, yaitu sektor ekonomi digital ya, terutama e-commerce, dan sektor hijau. Dan ini kita lihat sudah banyak sekarang proyeksi dari segi sektor hijau yang akan potensinya cukup luas, baik itu dari segi EBT maupun sektor hijau lainnya. Dan kami Apindo memproyeksikan inflasi tahun 2025 itu terjadi di rentang kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% ya, sesuai dengan target Bank Indonesia, dan dengan melakukan substitusi komoditas energi dan mengendalikan produksi dengan melalui program ketahanan pangan. Jadi inflasi di kuartal awal tahun diperkirakan dapat didorong oleh sejumlah faktor seperti kenaikan UMP serta peningkatan permintaan musiman pada kuartal pertama yang terkait dengan momentum Ramadan dan Lebaran. Ini mungkin kira-kira proyeksi yang kami ada.
saat ini. Baik, terima kasih Bu Sinta atas proyeksinya. Mungkin terakhir Bu, pesannya terhadap pemerintah tadi kalau saya boleh highlight yang paling dikhawatirkan terjadi di tahun 2025 kalau dari perspektif Apindo adalah berkaitan dengan PHK yang nampaknya masih belum menurun begitu secara angka. Boleh singkat saja harapannya dan juga harapan agar pemerintah mengintervensi supaya PHK ini tidak bertambah lagi, apa yang harus dilakukan? Silakan Bu Sinta. Ya, jadi pemerintah perlu berfokus dalam menjawab 3 structural bottlenecks utama ya yang menjadi tantangan dalam pencapaian pertumbuhan ini. Pertama, penciptaan lapangan pekerjaan, kedua, Indonesia masih tergolong dalam high cost ekonomi, dan ketiga, rendahnya produktivitas dan kualitas SDM. Nah, ini sangat-sangat penting karena penciptaan lapangan pekerjaan, kalau kita sekarang lihat PHK, ini kan kembali banyak terjadi PHK, mereka meningkatnya informal sector. Jadi justru sekarang dengan adanya PHK, informal sektornya yang lebih tinggi, jadi hampir 59%, dan malah kalau data ILO itu bisa dengan perhitungan ILO bisa sampai 81% kalau data ILO. Jadi ini sangat mengkhawatirkan ya dengan informal sektor yang tinggi ini kan juga buat beban buat pemerintah ya. Jadi ini harus menjadi perhatian, dan memang kalau kita lihat kecenderungan dari investasi yang masuk juga lebih banyak sekarang ke padat modal daripada padat karya. Jadi penyerapan tenaga kerjanya itu berkurang hampir seperempat 10 tahun terakhir. Ini menjadi satu kunci yang harus menjadi perhatian. Yang harus Juga segera tadi hal kedua diselesaikan. mengenai high cost ekonomi. Ya, high cost ekonomi ini juga saya rasa harus menjadi perhatian pemerintah, terutama dengan biaya logistik yang sangat tinggi, cost, energy cost, ya juga mengenai regulasi dan perizinan. Ini sesuatu hal yang harus menjadi perhatian pemerintah. Dan yang tadi saya katakan rendahnya produktivitas. Hmm. Jadi kita tidak hanya bisa di sini argumentasi soal pengupahan, tapi produktivitasnya seperti apa. Dan memang kalau kita lihat berdasarkan data dari ASEAN, tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia itu masih lebih rendah dari rata-rata ASEAN. Jadi ini harus menjadi perhatian. Jadi kami melihat bahwa pemerintah diharapkan dapat memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil ini didesain memang secara inklusif dan melalui konsultasi yang luas dan mendalam dengan pelaku usaha. Ini sangat-sangat penting, dan saya rasa komunikasi dan dialog ini perlu untuk terus bisa menciptakan kepastian dan kepercayaan juga dari pelaku usaha, dan tentunya perlunya kolaborasi ya. Saya rasa ini kerjasama ini untuk mencapai target-target ekonomi yang mau dicapai pemerintah, perlunya kolaborasi yang kuat dengan pelaku, dengan masyarakat seluruhnya. Jadi ini saya rasa kita penting untuk menitik beratkan pada isu-isu utama, dan bagaimana solusi yang bisa kita sampaikan untuk bisa Indonesia bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan target ekonomi yang diharapkan.